agar Elizabeth ini tuh bisa mandi darah gadis perawan supaya dia itu bisa merawat kecantikannya agar tetap awet muda. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi, di video aku kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus internasional yang terkenal banget. Beberapa dari kalian mungkin udah nggak asing lagi sama kasus ini, yaitu kasusnya Elizabeth Bathory. Seorang wanita yang disebut-sebut sebagai wanita paling kejam di dunia dan juga dijuluki sebagai The Blood Countess dari Hungaria. Penasaran kenapa Elizabeth itu sampai dijuluki kayak gitu dan bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Kronologi kasus Elizabeth Bathory. Jadi, buat kalian yang belum tahu siapa itu Elizabeth Bathory itu merupakan seorang wanita bangsawan asal Hungaria yang lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560. Dan Elizabeth ini itu tuh merupakan keturunan dari keluarga Bathory, salah satu keluarga bangsawan paling kaya raya serta berpengaruh di Hungaria pada saat itu. Karena kekuasaan dan status sosialnya yang tinggi ini, Elizabeth pun terbiasa hidup dalam kemewahan. Tapi, seperti yang kita tahu bahwa pada zaman-zaman tersebut, bangsawan tuh masih terkenal dengan pola pikir mereka yang merasa bahwa kekuasaan itu adalah segalanya. Alhasil, pada zaman-zaman tersebut masih banyak banget bangsawan yang bertindak semena-mena, bahkan sampai melakukan kekerasan kepada orang-orang yang gelarnya tuh berada di bawah mereka. Hal ini mereka lakukan untuk mempertahankan kehormatan dan juga mereka tuh merasa bahwa dengan kekuasaan yang mereka miliki, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Nah, karena hal tersebut, Elizabeth yang juga merupakan seorang bangsawan itu tuh tumbuh di lingkungan yang kejam. Sejak kecil, ia tuh sudah terbiasa melihat tindakan kekerasan. Bahkan, sebelum usianya itu menginjak dewasa, Elizabeth tuh sudah pernah melihat proses eksekusi mati seseorang secara langsung. Hal-hal tersebut itu seakan membuat doktrin bagi Elizabeth kecil bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut itu adalah hal yang biasa dan umum apalagi bagi seorang bangsawan. Dari sini kita tuh bisa melihat bahwa Elizabeth tuh tumbuh dalam kondisi mental yang tidak baik. Setelah itu, pada usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth pun menikah dengan seorang pria bernama Ferenc Nedesi yang merupakan seorang bangsawan bergelar Count dan juga merupakan seorang prajurit perang. Setelah menikah, Elizabeth pun tinggal bersama suaminya di sebuah kastil yang bernama Kastil Kejtis dan mulai hidup bersama di sana. Kemudian, hari-hari pun berlalu sampai akhirnya pada tahun 1604, suami dari Elizabeth yaitu Ferenc Nedesi itu tuh meninggal dunia. Penyebab kematiannya memang tidak diketahui secara pasti, tapi setelah suaminya ini tuh meninggal, Elizabeth lah yang memegang kendali penuh di kastil tersebut. Beberapa tahun setelah Elizabeth ini tuh memegang kendali penuh atas wilayah tersebut, muncul banyak banget kejanggalan atau keanehan yang terjadi di wilayah tersebut, di mana dikabarkan banyak banget gadis muda yang menghilang setelah bekerja di wilayah kekuasaan Elizabeth ini. Setelah kabar tersebut tersebar, muncul desas-desus yang mengatakan soal keterkaitan Elizabeth dengan gadis-gadis yang menghilang tersebut. Katanya, gadis-gadis yang hilang tersebut itu tuh merupakan korban dari Elizabeth. Jadi Elizabeth ini tuh melakukan penyiksaan dan pembunuhan kepada gadis-gadis tersebut dengan tujuan agar Elizabeth ini tuh bisa mandi darah gadis perawan supaya dia itu bisa merawat kecantikannya agar tetap awet muda. Kalian bayangin, mandi pakai darah. Dari sanalah muncul julukan The Blood Countess atau Sang Countess berdarah bagi Elizabeth ini. Dan konon, korban-korbannya ini tuh mencapai 600 orang. Tapi, hal ini tuh masih hanya berupa desas-desus saja dan belum diselidiki secara langsung.
Sampai akhirnya, pada tahun 1609 sampai 1610, Raja Hungaria yang menjabat pada saat itu yaitu Matias II, itu tuh akhirnya mulai curiga karena banyak banget laporan masuk soal para gadis muda yang menghilang di wilayah kekuasaan Elizabeth ini. Raja pun memerintahkan seorang laki-laki yang bernama George Turzo untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, dikabarkan bahwa George itu tuh menemukan bukti fisik berupa penemuan jasad-jasad para korban penyiksaan di dalam dan juga sekitaran Kastil Elizabeth. Selain itu, banyak juga para saksi yang memberikan kesaksian soal penyiksaan dan pembunuhan yang kerap dilakukan oleh Elizabeth ini. Nah, hal-hal tadi juga didukung oleh pengakuan dari keempat pelayan Elizabeth yang mengaku ikut melakukan penyiksaan dan pembunuhan kepada para korban atas perintah dari Elizabeth sendiri. Karena hal itu, pada tahun 1610, Elizabeth pun kemudian ditangkap di kastilnya yaitu Kastil Castillo. Tapi, bahkan setelah Elizabeth itu ditangkap, dia tuh nggak pernah benar-benar diadili di pengadilan secara terbuka karena status bangsawannya. Ya berarti kayak sekarang aja nggak sih? Orang-orang berkuasa ini tuh masih sulit tersentuh oleh hukum. Sementara itu, 4 orang pelayan yang mengaku tadi itu tuh ditetapkan sebagai tersangka resmi dari kasus ini. Mereka itu didakwa ikut menyiksa dan juga membunuh para korban. Alhasil, 3 orang dari mereka itu dieksekusi mati, sementara 1 sisanya itu tuh hanya dihukum penjara. Nah, sampai sini kalian tuh pasti bertanya-tanya kan, lalu bagaimana dengan nasib Elizabeth? Apakah dia ini tuh benar-benar tidak mendapatkan hukuman sama sekali? Nah, ternyata Elizabeth juga mendapatkan hukuman berupa kurungan seumur hidup di kastilnya sendiri. Memang terdengar tidak adil, tapi ya gimana lagi guys? Dia bangsawan. Terus katanya kondisi kastil tempat Elizabeth ini tuh dikurung, dinding-dindingnya tuh semua tuh disegel dan cuma ada celah kecil saja untuk memasukkan makanan. Jadi Elizabeth itu benar-benar dikurung dan tidak bisa keluar dari kastil tersebut. Nah, sementara itu, motif Elizabeth melakukan ini semua itu tuh tidak pernah benar-benar diketahui secara pasti. Beberapa orang itu tuh berpendapat bahwa Elizabeth melakukan ini semua karena ingin darah gadis perawan supaya dia tuh bisa tetap awet muda. Sementara pendapat lain itu menyebutkan bahwa Elizabeth-nya itu menderita gangguan psikologis atau gangguan jiwa yang diakibatkan oleh kekerasan yang sering dilihatnya sewaktu kecil. Jadi Elizabeth itu merasakan kenikmatan tersendiri saat melihat penderitaan orang lain. Dan dugaan lain menyebut bahwa Elizabeth melakukan ini semua karena ingin menunjukkan kekuasaannya dan kontrol atas hidup dan mati dari orang lain. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa alasan Elizabeth melakukan ini semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Perlu diingat bahwa motif-motif yang aku sebutkan tadi itu tuh hanya berupa pendapat saja. Sementara motif aslinya itu tuh tidak diketahui. Kemudian, setelah menjalani hari-hari berat terkurung di kastilnya sendiri, pada tanggal 21 Agustus tahun 1614, Elizabeth itu dinyatakan meninggal dunia di kastilnya sendiri pada usia 54 tahun. Elizabeth pun dimakamkan di gereja desa Castillo. Tapi, karena banyak banget warga-warga yang tidak setuju dengan lokasi pemakaman tersebut, akhirnya jasad dari Elizabeth ini tuh dipindahkan ke ruang bawah tanah keluarga Bathory yang berada di Aix, Hungaria. Masalahnya, laporan soal pemindahan jasad dari Elizabeth ini tuh hilang. Jadi sekarang lokasi titik pasti Elizabeth itu dimakamkan itu tuh tidak diketahui lagi. Setelah banyak orang yang tahu tentang kasus ini, mereka tuh terpecah menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama itu tuh memang mempercayai bahwa kasus tersebut tuh benar-benar terjadi dan Elizabeth tuh merupakan pembunuh berdarah dingin yang sudah menelan lebih dari 600 korban. Sementara pendapat lain ini tuh menduga bahwa cerita tersebut tuh dilebih-lebihkan dan merupakan fitnah politik yang dilakukan untuk menjatuhkan keluarga Bathory yang terkenal kaya raya dan berpengaruh pada saat itu.
Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Elizabeth Bathory. Gimana menurut kalian kasus ini? Apakah kalian tuh percaya bahwa Elizabeth tuh benar-benar melakukan itu semua? Atau Elizabeth itu hanya merupakan korban dari intrik para bangsawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.